Kalau keterangan dari Ditjen Imigrasi ini benar, menurut saya ini adalah sebuah penyelundupan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan fasilitas bagi warga negara Israel masuk ke Indonesia tanpa melalui hubungan diplomatik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini jelas merupakan perintah konstitusi. Tidak bisa kita bekerja sama dengan penjajah, dengan kolonialis. Dalam hal ini termasuk juga dengan Israel yang telah melakukan penjajahan kolonialisme terhadap tanah Palestina. Kenapa tiba-tiba di tengah hiruk-pikuk pandemi COVID pemerintah membuka dan menyelipkan Israel sebagai negara yang bisa masuk ke Indonesia tanpa mempunyai hubungan diplomatik? Bagi saya harus diusut masalah ini, dan kita meminta kepada pemerintah harus dihentikan, harus dibatalkan rencana untuk pembukaan yang disebut sebagai calling visa bagi Israel, sehingga nanti tidak menimbulkan kegaduhan baru. Tentu saja rakyat Indonesia dan pada umumnya termasuk umat Islam di Indonesia yang mempunyai komitmen terhadap negara Palestina merdeka akan bereaksi keras dan meminta pemerintah untuk membatalkan ini. Saya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI dan juga mewakili Dapil 5 Jawa Barat meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera menghentikan dan membatalkan rencana calling visa bagi Israel ini, karena ini merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap politik luar negeri Indonesia yang anti terhadap penjajahan dan kolonialisme, dan kita masih berutang kepada Palestina, yaitu kemerdekaan Palestina. Kok tiba-tiba Indonesia membuka calling visa bagi Israel? Dan jangan lupa, kita juga mempunyai komitmen di dalam berbagai organisasi internasional untuk tetap memperjuangkan Palestina merdeka sesuai dengan harapan para founding fathers dan pendahulu-pendahulu kita. Sekali lagi kepada pemerintah Republik Indonesia, hentikanlah dan batalkanlah rencana penerapan calling visa bagi Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Kali ini saya akan tampilkan salah satu video Iklanus Kagoya menantang prajurit, tentara, polisi, pasukan Raider, pasukan Kostrad, pasukan Kopassus untuk datang ke sini. Perang terbuka. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja dulu. Kau Indonesia merambut babi pencuri. Mantan Kasat mengatakan, TNI yang garang di kota, di hutan jadi kucing. Saya perhatikan adalah orang yang kejam di basis. Kejam di basis, itu penakut di hutan. Saya lihat itu. Yang orangnya kalem di kota gitu, jago di hutan. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja tuh. Anak buah saya pun, wah yang hebat-hebat, wah kalau di kota berani, di hutan. Udahlah, jadi kucing dia. Jadi kalau Anda seseorang yang hanya menggunakan perang untuk naik pangkat dia sendiri, nanti kena sendiri. Saya berkali-kali melihat itu. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras. Bagaimana saya menjaga diri saya yang sekarang menjabat sebagai Panglima TNI, kasar. Akan diomongin sama orang. Itu jabat itu masih gagah aja kayak macan. Begitu pensiun kayak kucing tuh Gatot itu. Dan para ulamanya, nasionalisnya luar biasa, ikut menjaga ini. Apakah salah saya mendekatkan itu? Apalagi sekarang pemimpin saya adalah Presiden Republik Indonesia, saya sebagai Jenderal TNI. Setelah saya pensiun, pemimpin saya siapa? Dalam 5 tahun terakhir ini, kelompok-kelompok Islam seolah menjadi terasing di negerinya sendiri. Itu yang dirasakan. Berapa ulama yang berjuang mendirikan Republik ini? Indonesia 80% penduduknya umat Islam. Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Tidak ada yang minta. Ada nggak yang minta? 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Tidak ada yang minta. Sederhana permintaan umat Islam. Dia mau berdialog sama Tuhan. Dia mengingatkan umatnya akan kebaikan. Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum, tapi juga cara memilih pemimpin. Itu kira-kira.
Ketika agamanya dinistakan, kok susah sekali ini membangun proses hukum. Muncullah demo berjilid-jilid yang kemudian berujung ulamanya tidak bisa pulang. Belum lagi penghujung, kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah, ini menarik menurut saya. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Muhtar Ngabalin dan Abu Bakar, Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam, ketika saya ditanya Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya, maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu menuliskan Pancasila di kamar saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat. Dan Al-Ankabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Ada kemanusiaan yang ada dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Kemenangan yang baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya, kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Ingat ya. Ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Saya penjaga NKRI. Kami penjaga NKRI. Penjaga NKRI. Penjaga NKRI datang ke Papua sana. Penjaga NKRI datang ke Papua sana. Kawan OKM betul. Bukan di pengajian. TNI harus menjadi alat negara yang memberikan rasa aman bangsa ini terhadap gangguan dari luar. Karena itu dia menjadi alat pertahanan menurut konstitusi, bukan alat menakut-nakuti rakyat. Karena ini berbahaya kalau memperhadapkan masyarakat sipil dengan TNI. Ya pasti tidak seimbang, karena TNI kan mestinya melindungi rakyat, melindungi negara. Ini bukan berhadapan dengan rakyat ya. OPM tantang TNI berperang secara gentleman. Juru bicara OPM komentari pencopotan baliho HRS. TNI memang beraninya lawan sipil. Gelora.com. Saya akan berhadapan dengan ini. Dengan senjata. Saya akan menang. Saya pemilik negeri. Hah? Indonesia kau pencuri. Senjata kau bawa dari mana? Hah? Pesawat kah? Mobil? Kapal? Apapun beri kekayaan. Daging saya, tubuh saya sudah cukup kau makan. OPM tantang TNI berperang secara gentleman. Juru bicara OPM komentari pencopotan baliho HRS. TNI memang beraninya lawan sipil. Gelora.com. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. TPNPB OPM Sebi Sambom turut memantau aktivitas personel Tentara Nasional Indonesia yang menurunkan baliho untuk spanduk bergambar Habib Rizik Syihab di Jakarta pada Jumat 20 November. Menurut Sebi, kebiasaan TNI memang Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hesun Arif dari Forum News Network. Bung Rocky, situasi negara ini makin panas nih, setelah peristiwa penembakan lah. Kita menggunakan bahasa yang netral gitu ya, karena ada yang baku tembak, kan? Tapi kita sebut mungkin lebih tepatnya kalau kita sebut misteri saja lah, misteri di kilometer 50 tol. Karena sampai sekarang kan saling mengklaim nih, polisi menyatakan bahwa dia dipepet, diserang oleh FPI, tapi sebaliknya FPI mengaku bahwa justru mereka yang dipepet dan mereka juga tidak pernah punya senjata. Ini jadi menarik, apalagi kemudian beredar voice note itu, rekaman percakapan ketika dari sisi FPI ketika mereka dipepet oleh orang tak dikenal. Iya, kalau dia misteri, kita mesti bongkar asumsi-asumsi dari misteri itu. Mungkin kita perlu Sherlock Holmes itu. Sherlock Holmes selalu punya kemampuan untuk membongkar misteri hanya dengan logika yang sederhana, yang sering dia sebut it is elemental Watson. Jadi Watson ini asistennya yang kadang-kadang nggak bisa membaca 4 lipat dari satu kasus, lalu Sherlock Holmes bilang, itu elementer sekali, balik pada logik dasarnya tuh.
Nah, kalau kita coba menganalisis, tentu kita percaya bahwa kasus ini harus dibuka dengan scientific evidence, dengan bukti-bukti saintifik. Misalnya CCTV-nya, apa yang akan disebut oleh CCTV, uji balistiknya macam-macam. Oke, itu soal teknisnya. Tapi kalau kita anggap ini satu operasi intelijen, karena memang Habib Rizik ada di dalam pengawasan intelijen sejak turun dari bandara, maka ini adalah operasi yang gagal. Secara teoritis dia gagal, karena ada korban. Operasi intelijen di mana-mana itu senyap. Jadi kalau dikatakan bahwa ada perlawanan sehingga berlangsung tembak-menembak atau apa namanya, tetap ujungnya ada korban, 6 orang korban. Dan itu membuktikan bahwa tidak rapi kalau itu dianggap membuntuti Habib Rizik. Oke. Nah, soal ini yang mestinya kita hitung secara akademis. Kenapa harus ada korban itu? Apakah ada kekacauan koordinasi? Apakah ada indisipliner? Apakah ada macam-macam asumsinya? Nah, kalau saya hubungkan lagi dengan keadaan hari ini yang betul-betul memang kita ada di dalam berbagai macam atau terjebak di dalam berbagai macam kesulitan. Ada soal Papua, ada soal persaingan siapa yang menjadi pemimpin TNI, pemimpin Kapolri, ada soal menteri-menteri yang dicopot dan nggak tahu bagaimana tukar tambah baru dengan menteri-menteri yang baru. Jadi kekacauan politik di tingkat makro itu kemudian seolah-olah dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya mikro, yaitu Habib Rizik dimasukkan di dalam jebakan, lalu ada hal-hal lain yang disangkut pautkan di situ. Jadi terlihat bahwa memang kita sedang hidup di dalam kecemasan total, dan itu yang harusnya kita tunggu dan tidak boleh terlalu lama. Negara harus memperlihatkan wajah beradabnya itu. Kita mau tunggu apa kira-kira Pak Jokowi mau ngomong dengan body language apa yang akan diucapkan oleh Menko Mahfud, Pak Prabowo, atau mereka yang punya kepentingan dengan keamanan. Lalu kita juga ingin lihat bagaimana Komnas HAM mengambil inisiatif di dalam spekulasi ini untuk menentukan satu tim khusus dengan posisi awal hak asasi manusia. Itu kan yang ingin kita dapatkan hari ini. Dan itu yang belum kita dapatkan. Yang kita tahu sekarang isu ini menjadi headline di media internasional. Jadi internasional mengawasi kita dari detik ke detik tentang perkembangan demokrasi dan kestabilan negeri ini. Nah, itu sebetulnya inti dari problem kita yang berakar jauh di dalam sistem peristiwa Pilpres 2019. Jadi kita boleh lihat sebetulnya ini akarnya ada di dalam ketidakpercayaan orang terhadap hasil Pilpres. Dan itu berlanjut sampai sekarang, udah 2 tahun, dan kita belum bisa menemukan atau belum bisa memulihkan keakraban berwarga negara pada bangsa ini. Dan itu saya ingin salahkan pada kekuasaan. Kekuasaan tidak mampu mengakrabkan kehidupan warga negara. Sehingga ekses-ekses semacam ini terjadi karena orang tidak lagi menghargai, tidak lagi menganggap kekuasaan itu punya marwah untuk menyelenggarakan negara ini. Ya, jadi kalau Anda melihat akar persoalannya, maksud saya apa yang terjadi antara FPI dengan polisi sekarang ini itu ekses dari persoalan-persoalan leadership secara nasional gitu. Ya, sejak Habib Rizik turun di airport itu istana udah semacam kebakaran jenggot karena gagal mengantisipasi. Intelijen juga tidak bisa membuat prediksi terhadap masa Habib Rizik di situ. Mahfud MD masih mengecilkan FPI pada waktu itu. Jadi semua penggalan ini, puzzle ini, kalau kita bikin mosaiknya, terlihat bahwa berantakan koordinasi kekuasaan, berantakan koordinasi intelijen, berantakan kemampuan analisis dari istana terhadap keadaan itu. Kan orang akhirnya melihat Habib Rizik sebagai si pitung dari Petamburan yang jadi simbol dari perlawanan moral itu. Nanti sebagian orang menganggap ya Habib Rizik cacat moralnya banyak, iya, tetapi istana itu lebih banyak cacatnya tuh. Dan pembuktian terakhir adalah ditangkapnya Mensos. Dan itu adalah cacat moral tertinggi. Sehingga Habib Rizik dan FPI jadi tumpuan harapan itu. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya harapan terhadap perubahan itu dilembagakan melalui oposisi, dilembagakan melalui kegiatan pers yang beradab itu, dilembagakan melalui diskusi-diskusi civil society. Tapi justru bagian itu yang dihalangi oleh kekuasaan, oleh pemerintah. Jadi gangguan di istana itu lebih karena karena moral istana yang merosot aja kan. Jadi ada demoralisasi di istana, impact-nya adalah perkelahian antar warga negara, antar politisi. Lalu soal semacam ini ingin diselesaikan oleh aparat keamanan itu, yang cara melihatnya juga di luar prinsip-prinsip persaingan politik mestinya itu. Tapi karena terbawa dengan suasana politis, maka begitulah 6 orang jadi korban. Ya, Anda karena bicara soal tadi persaingan juga, tapi kita juga menyoroti soal persaingan internal gitu. Karena misalnya seperti IPW sudah menyoroti ini ada kaitan erat dengan soal office politicking di perebutan kursi Kapolri. Gitu. Jadi kemudian muncullah ekses yang luar biasa ini, dan kita tidak tahu apakah ini memang menjadi tanggung jawab Kapolda atau Kapolda mengambil alih tanggung jawab itu, ada pihak yang melakukan. Kan orang beranggapan pergantian Kapolda itu pada waktu itu ada latar belakang politisnya itu. Oke. Lalu kita berharap bahwa Kapolda sekarang ini masuk di dalam kurikulum profesional dalam penanganan kasus. Lalu kita berpikir juga bahwa Habib Rizik bisa diantisipasi gerak politiknya oleh kemampuan intelijen. Kan itu hal yang mudah kan? Karena Habib Rizik ngomongnya terbuka, di mana-mana bisa bertemu dan bisa dianalisis fakta-fakta yang dia ucapkan, kritik yang dia ucapkan. Nah, bagian ini nggak dianalisis oleh kekuasaan. Sehingga kekuasaan menganggap bahwa segala sesuatu bisa dibypass dengan kekerasan. Mulai dari penurunan baliho, jadi semua standar operasi negara demokrasi itu
SOP demokrasi tidak dilakukan oleh kekuasaan. Nah, karena ketiadaan tuntunan SOP demokrasi itu, maka aparat juga bisa sesuka-sukanya lakukan aktivitas di luar pakem itu. Begitu terjadi ekses, maka dengan gampang dikatakan ya itu kan ada perlawanan segala macam. Walaupun kita masih tunggu pembuktian apa benar ada perlawanan atau macam-macam. Tapi setting makro Terbayang enggak ya? Ini sebelumnya kita mohon maaf karena nggak bisa terima di dalam karena kita bocor. Jadi tempat biasa kita penuh air. Jadi mohon maaf sebelumnya pada teman-teman wartawan kita terimanya di teras sini aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami di DPFPI mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya, atas sahibnya 6 orang laskar kami yang sedang dalam tugas pengawalan kepada pimpinan kami yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga ke-6 laskar tersebut diterima sahibnya. Yang kedua, kami sampaikan alhamdulillah Imam Besar kami bersama keluarga dan cucunya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Jadi saya di samping kanan saya perkenalan dulu adalah Kiai Haji Sobri Lubis, adalah Ketua Umum DPPI. Di belakangnya adalah Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Maman Suryadi. Di belakang saya Wakil Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Jordan, dan ada pengurus FPI di belakang kita. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap ke-6-nya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya dalam keadaan hilang kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa ke-6-nya sudah sahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi background-nya dulu. Bahwa beberapa hari yang lalu ya, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, itu hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintai mereka sendiri yang tidak profesional. Jaga tanganmu ya. Tangan di dalam saku tangan yang paling aman. Profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya. Ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitas kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan. Kemudian juga di Sentul yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam. Ada 30 orang. Masih di Sentul 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau pindah ke Sentul. Ya, pindah ke Sentul. Kemudian Ahad ya, malam, yaitu hari Minggu pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an ya, setengah 11 sampai jam 11 malam, beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh ya, pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan 4 mobil keluarga. Di dalam mobil ada istri beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum 1 tahun dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa. Pengajian subuh keluarga. Ya. Nah, di dalam perjalanannya, lebih kurang pukul 12.30 sampai setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam.
orang-orang tidak berseragam berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota Polri, kendaraan petugas dipepet, diserang dengan menggunakan senjata api. Munarman mengatakan fitnah besar Laskar FPI tak pernah dibekali senpi. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. 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 Sallu ala nabi. Sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya dalam keadaan hilang, kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, itu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara, yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintai mereka sendiri yang tidak profesional. Ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data. Saya pikir mereka sendiri tidak sanggup untuk meyakinkan dunia sehingga mereka harus itu fail. Jadi mereka harus menyampaikan itu, dan juga kedua itu interest Indonesia, mereka harus berkata seperti untuk supaya rakyat Papua jangan berjuang. Akhirnya terbongkar janji rahasia Jokowi pada Benny Wenda Pilpres 2019. Hanya untuk menang Pilpres, semua dipertaruhkan. Mawar Merah Indonesia. Papua ini, nasib rakyat bangsa Papua itu dikorbankan atas interest daripada Indonesia dan Amerika juga Belanda, sehingga tidak akan pernah membangun Papua di dalam Indonesia. Sebab dalam otonomi khusus saja dari 2001 sampai hari ini kirim undang-undang di atas undang-undang. Dari otonomi plus sampai hari ini juga tidak pernah implemented. Kalau saya tidak pernah melihat Indonesia akan melindungi bangsa Papua, sebab setiap pemimpin dibunuh, apalagi saya. Tidak akan, sebab saya belajar politik Indonesia itu sendiri. Bagaimana pemerintah Indonesia melakukan ketidakadilan terhadap bangsa Papua, sehingga tidak boleh terjadi lagi generasi yang berikut, sehingga saya punya misi harus liberate bangsa Papua dari kolonial Indonesia. Dalam konteks suasana seperti begini, bangsa ini sedang di dalam situasi menghadapi ibaratnya kita berada pada peak, ya, titik kulminasi dalam konteks politik. Kita berada pada elevasi yang paling tinggi di dalam problem yang tadi saya sampaikan itu. Dalam suasana seperti ini, pemerintah pusat mengambil jalan penyelesaian masalah Papua dengan pendekatan security system, security approach, pendekatan keamanan, yang meninggalkan berbagai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Apalagi Jokowi Dodo ini. Coba lihat, ya, Jokowi pakai kapitalisasi Papua hanya untuk menjadi seorang presiden. Presiden itu kecil, hanya untuk jadi bangsa Papua dikorbankan. Itu loh. Jadi bagaimana orang Papua itu bisa menganggap kamu bapak, kami pemimpin kami, kamu orang hebat, kamu luar biasa, sedangkan kamu aja tidak mampu menunjukkan bahwa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul secara nyata bisa diwujudkan. Persis apa yang terjadi hari ini, respon negara, itulah yang terjadi selama puluhan tahun terhadap Papua. Jadi negara salah merespon Papua, dan akhirnya dampaknya ada soal, kalau Pak Lenis tadi pakai bahasa, ada soal kewenangan, soal politik, dan juga soal sosial. Mungkin saya mau melihatnya soal ekonomi, soal birokrasi dan kewenangan tadi, kalau seperti Pak Lenis bilang. Yang ketiga juga soal keadilan. Tagih janji rahasia Jokowi pada Pilpres 2019. Gelora.co. Benny Wenda yang merupakan warga negara asing menyatakan telah membentuk pemerintahan sementara di Papua Barat. Dia adalah pemimpin United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat. Tidak sampai di situ, Benny Wenda juga mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menilai apa yang dilakukan Benny Wenda itu sebetulnya bisa saja menagih janji Presiden Joko Widodo pada saat kampanye Pilpres 2019.
saya menyatakan tidak benar ada tembak-menembak itu ya. Coba kalau orang yang nalarnya masih bagus ya, tadi kan sudah diputarkan rekaman. Jelas-jelas pengawal Habib Rizik itu menyatakan bahwa itu kalau mereka ingin memotong, kalau mereka ingin menyalip, berarti kan ada upaya-upaya dari pihak yang menguntit itu untuk menyalip dan berdasar. Itu kan baru sebagian. Sebentar. Kalau Anda mengutip voice note itu tadi, rekaman suara itu tadi, Anda mengakui itu rekaman suara betul? Ya betul, itu rekaman suara dan itu justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporak-porandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Itu kan terdengar tadi. Kan terdengar kalau mereka nyalip kita ini. Dan kemudian kan ada nongkrong aja warung kopi. Di mana bentuk serangannya? Coba orang waras dan normal pikirannya mendengarkan cerita voice note tadi itu terbantahkan sendiri apa yang dipaparkan ada serangan. Tidak ada serangan. Itu disuruh nongkrong di warung kopi kok serangan. Jadi tidak betul itu. Jadi saya minta sekali lagi, media tidak mengembangkan narasi tembak-menembak dan serangan kepada pihak kepolisian. Karena yang menguntit itu tidak menggunakan seragam. Dan tidak menggunakan seragam itu bagaimana bisa dibuktikan bahwa itu dari pihak aparat kepolisian. Kalau pihak aparat kepolisian, sebagaimana yang sudah kemarin disampaikan, ya datang ke rumah Habib Rizik menyampaikan surat pemberitahuan. Itu yang baik-baik, itu kita terima kok. Polisi akhirnya tak bisa ngelak. Mereka biadab. Voice note rintihan Laskar FPI kesakitan ditembak beredar. Faktanya mana? Faktanya voice note yang tadi diputarkan sendiri oleh Kompas yang berasal dari bapak-bapak di Polda itu membuktikan bahwa satu, yang mau menyalip itu adalah dari pihak penguntit. Yang kedua, disuruh malah ngopi-ngopi bersih dulu di pinggir jalan supaya tidak diikuti. Coba, yang mana yang aktif melakukan serangan? Coba, not normal saja. Dipancing yang mana? Yang memepet itu justru mereka. Mana ada pancingan memepet? Kok ada pancingan memepet? Tidak ada, di voice note tadi tidak ada. Itu fakta dari mana? Jadi fakta, jangan diputarbalikkan. Kemudian narasi dan opini jangan diubah-ubah. Kita sudah paham cara kerja, kita sudah terima mekanisme hukum. Nah, gunakanlah mekanisme hukum. Kalau ada seorang tiba-tiba di jalan, diikuti dengan orang tidak berseragam, tidak menunjukkan identitas sebagai aparat hukum, kemudian mepet-mepet mobil, memecah barisan mobil yang menuju ke pengajian. Bagaimanapun, peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Kebohongan polisi diungkap. Laskar pengawal HRS dihabisi di tempat lain. Sebelumnya mereka menculik dulu sebelum ditembak. Sempat kirim voice note, Munarman, Laskar FPI dibawa dan dibantai di tempat lain. Gelora.com. Sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapat dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya dalam keadaan hilang kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah sahih. Beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di pondok pesantren Habib Rizik itu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Malam, yaitu hari Minggu, pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an, ya. Setengah 11 sampai jam 11 malam, beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga. Prosedurnya begitu, Pak. Ini perintah begitu, Pak. Ini perintah Pak Kapolres, Pak. Perintah beda, prosedur beda, Pak. Salah, Pak. Dengar dulu, Pak Kapolres. Tadi Pak Kapolres ikut saya. Saya menghubungi saya. Kapolres sampaikan di sana. Nah, tembak aja kami udah mati. Bukan saya pun nanti kupandang nanti. Ada yang minta berani di sini. Bikin malu aja. Saya praktek di sini. Orang nggak ada, mentalmu nggak ada. Ini hari ini. Mana kebanggaanmu? Semangatmu ada. Sini mana? Bangun. Tancapkan merah putih dadamu. Jangan kau diam. Punya cadangan saja. Kau maju. Tatap matamu. Tajamkan matamu. Pelatih sini. Bukan hanya pelatih. Saya berkorban juga di sini. Saya ingatkan pada kalian, pada setiap kakimu yang sudah mulai lemah, tarikan nafasmu yang sudah mulai sesak, dan setiap tetesan keringatmu, ingatlah, warga besar Udayana mendoakan untuk keberhasilan kalian. Untuk itu jangan pernah menyerah. Mari kita teriakan nama Udayana dengan penuh semangat. Udayana! Udayana! Saya tidak ingin lihat. Warga Pamekasan tidak terima atas pemanggilan Habib Rizik sama kepolisian. Saudara Muhammad Rizik Shihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas. Yang memberi motor menyentar nama kita. Kau saja Muhammad Pelor. Letak main nama Allah. Kompeten yang Nabi, Wak.
Amat tua, tolong aja amat tua. Harang kita tidak mau turun kaki, mau turun patahin kaki internet pakai borong kaki. Rumah orang tua Mahfud MD di Madura didatangi masa. Mahfud keluar. Matora Habib Rizik put, emput. Bungko nembunin tarin put. Matora Habib Rizik put, cek put. Habib Rizik jagat keput. Bungko nembunin tarin put. Rumah Mahfud MD, bajingan babi. Beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan tentang Pak Amput ini kepada beberapa tokoh di Madura. Kita sampaikan bagaimana kalau Pak Amput pulang ke Madura, selesai dia. Bagaimana kalau Pak Amput pulang ke Madura, berani nggak? Ada beberapa video saya dikirimi oleh salah satu orang Lora di Madura. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa ada rumah, yaitu kalau tidak salah rumahnya Ibu Nyamput di Madura, itu digerebek oleh warga Madura. Dan di sana orang Madura berteriak-teriak, mau lemput, artinya pulang put. Apa yang diharapkan oleh warga Madura ke rumah beliau, padahal Pak Amput ada di Jakarta? Begini, saya sampaikan kepada Anda semuanya bahwa watak orang Madura itu tidak bisa ditawar sedikit pun ketika sudah menjadi satu keyakinan yang kuat di dalam dirinya bahwa mereka ada dalam kebenaran. Ini tidak bisa ditawar. Mungkin Pak Amput itu paham tentang watak tersebut, akan tapi entah apa yang merasuki Pak Amput sehingga dirinya sudah tidak memegang lagi dan seolah-olah tidak kenal lagi dengan watak dan karakter orang Madura. Dulu ada beberapa informasi, padahal itu tidak benar. Ada salah satu kiai katanya ditangkap di Surabaya di masa-masa Pilpres. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Warga Madura langsung seketika itu juga membakar polsek di Sampang. Kurang lebihnya begitu. Ini adalah watak dan karakter yang tidak bisa ditinggalkan oleh warga Madura dari dulu. Ini minimal daripada dulu. Dikit-dikit carok, dikit-dikit arek, dikit-dikit sembelih dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, saya menyampaikan pada kesempatan ini Pak Amput, saya harapkan ibu Anda kalau memang ada, keluarga Anda kalau memang ada, bawa ke Jakarta. Ungsikan segera. Hati-hati karena Anda telah melakukan manuver-manuver yang tidak sesuai dengan orang Madura dan para kiai dan para ulama di Madura. Beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan tentang Pak Amput ini kepada beberapa tokoh di Madura. Kita sampaikan bagaimana kalau Pak Amput pulang ke Madura, selesai dia. Bagaimana kalau Pak Amput pulang ke Madura, berani nggak? Tanyanya begitu. Ini adalah salah satu karakter yang tidak bisa dipungkiri oleh orang Madura, sehingga Anda lihat sendiri hari ini warga Madura beramai-ramai, tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang pakai apapun. Anda mau memenjarakan orang Madura? Anda sama saja bunuh diri dan Anda telah menyerahkan leher Anda kepada akhir orang Madura. Ini biasanya karakter. Sekarang ini yang dia lakukan ke saya. Dan kita mau tunggu reaksi Ibu Mega sebetulnya apa tuh. Karena kalau soal PDIP korupsi itu bukan lagi berita, itu udah standar aja tuh. Selalu ada aja berita PDIP korupsi di daerah yang macam-macam gitu. Ya. Tentu nanti akan ada semacam ya apologi bahwa itu di kabinet sebagai pengurus sudah selesai dia. Tapi kita tahu Yulia siapa namanya Pak Batubara ini, Yuliari Batubara ini kan bendahara PDIP kan. Yes. Jadi memang tugas dia mengumpulkan uang sebetulnya kan. Jadi apa yang aneh di situ tuh. Jadi nah soal-soal semacam ini yang jadi pengetahuan umum bahwa pemilu kemarin kantong-kantong partai habis, pilkada di 300 daerah juga menghabiskan isi kantong partai, karena itu harus ada yang ditabung ulang dengan cara mencuri, merampok. Konyolnya ini Menteri Sosial. Menteri Sosial itu sangat khusus dalam konstitusi kita karena memang dia disuruh untuk mengurus rakyat miskin. Nah sekarang hak rakyat miskin dia rampok. Itu apa? Itu namanya dungu. Kalau dia rampok korporasi ya boleh lah, ini hak rakyat kecil. Jadi partai Wong Cili merampok hak Wong Cili kan dungu namanya tuh. Nah, ironinya ini setahu saya dia ini anaknya politisi AP Batubara yang cukup kaya gitu. Tapi kemudian ketika saya membaca dan nanti tadi menonton gelar perkara di KPK yang dipungut dari 300.000 paket sembako itu 10.000 di store Kementerian Sosial. Saya bilang ini gila banget nih. Cuma kok cemen banget begitu. Itu artinya kesulitan keuangan partai. Ini kan pasti ada hubungannya dengan partai ya. Secara pribadi mungkin dia nggak perlu itu 10.000, tapi dia tahu bahwa dia mesti masukin uang pada partai. Jadi ini udah menjadi kebutuhan umum sehingga diulas di semua media terkemuka internasional bahwa memang Indonesia itu memang sarang korupsi itu. Jadi kita bayangkan bagaimana investor mau masuk kalau dua partai besar itu, Gerindra dan PDIP, itu tidak bersih dan semua pemilik modal yang punya karakter dari luar negeri menghitung-hitung gimana uangnya bisa ditilap lagi dong. Jadi sekarang kita lihat bagaimana rapuhnya isu pemerintahan yang bersih. Sekarang apalagi mau diucapkan oleh Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa kami memimpin pemberantasan korupsi. Lalu di dalam dirinya sendiri sarang korupsi. Itu kan partainya Jokowi. Gimana mungkin Jokowi mau mengucapkan berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber. Saudara-saudaraku sekalian, tanamkan di diri kalian Iskaliman Aubud Kaliman, hidup mulia. Jangan pernah mundur, jangan memutuskan itu. Saudara kita di sana, FPI sudah ada yang mati. Kita siap menyusul, kita siap menyusul. Insya Allah, kita mati dalam keadaan mulia. Tapi ada kebenaran.
Laporan media yang mengutip pernyataan polisi mengait-ngaitkan sekelompok orang tak dikenal itu dengan pendukung Habib Rizik Syihab. Tetapi Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Sugito Atmo Prawiro sangat berhati-hati menanggapi kasus ini. Dia mengatakan kepada Suara.com, kalau misalnya itu disebutkan Laskar FPI, ini yang perlu saya cek. Setahu saya FPI organisasi terbuka, kelaskarannya tertata. Dalam pemberitaan, sejumlah media disebutkan sekelompok orang tak dikenal itu menghadang polisi yang membawa rombongan Habib Rizik dan keluarga. Dan disebutkan pula di antara sekelompok orang itu ada yang membawa senjata api untuk menyerang aparat. Ini yang perlu betul-betul dicek kebenarannya, begitulah kata Sugito. Sepengetahuan Sugito, anggota FPI tidak ada yang memiliki senjata api, pistol. Sugito khawatir terjadinya peristiwa itu untuk semakin menyudutkan FPI. Ini mengkhawatirkan jadi memunculkan FPI. Sugito menekankan, tidak hanya sekedar senjata, peristiwanya itu seperti apa betul menyerang atau tidak, itu perlu dicek. Orangnya saya belum tahu, saya mesti cek. Sugito mengusulkan untuk mengungkap peristiwa tersebut perlu dilakukan oleh tim independen. Beberapa waktu yang lalu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 30. Penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS Muhammad Rizik Syihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10 waktu Indonesia Barat. Fadil menduga peristiwa itu berkaitan dengan rencana polisi memeriksa Habib Rizik di Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi mendapat kabar akan ada massa yang mengawal Habib Rizik dari media sosial dan isu ini sedang diselidiki. Terkait hal tersebut, Polda Metro Jaya menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Begitulah kata dia. Fadil mengatakan, karena bentrok antara petugas kepolisian dengan simpatisan Rizik Syihab terjadi di KM 50 Tol Cikampek, Jawa Barat pada Senin dini hari. Warga sekitar lokasi mengaku mendengar suara letupan senjata yang membuat warga panik. Disinilah lokasi kontak senjata antara petugas dengan simpatisan Rizik Syihab pada Senin dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang disampaikan oleh polisi. Lokasi ini berada di kilometer 50 ruas tol Jakarta Cikampek yang masuk dalam wilayah Kabupaten Karawang atau tidak jauh dari pintu tol Karawang Timur. Saat kejadian, warga di sekitar lokasi sempat mendengarkan suara tembakan. Polisi terus ada tembakan, ada 2 orang yang meninggal, dari 2 ada dia. Mobil itu dari arah mana ke mana? Arah ke Cikampek. Cikampek. Dibuntuti atau gimana? Dibuntuti atau gimana? Ya kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi. Di sini, di rest area? Iya. Pada Senin sore, kondisi di lokasi terlihat normal. Tidak lagi terlihat adanya bekas-bekas terjadinya aksi baku tembak yang menewaskan 6 orang simpatisan Rizik Syihab. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Farudin melaporkan. Well, there is no any message because Rizik Syihab was there in Saudi Arabia as any other Muslim. He were staying in Mecca, and when the time comes that he want to be back to Indonesia, so we authorities. Heboh, Duta Besar Arab Saudi bongkar kasus Habib Rizik saat berada di Mekah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya dari Jurnal 12. Nama Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab selalu jadi sorotan publik. Selain karena dituding terlibat dalam beberapa kasus, Habib Rizik juga diketahui berada di Arab Saudi selama hampir 3,5 tahun. 1 tahun terakhir menuju kepulangan, Habib Rizik selalu diterpa isu, di antaranya overstay dan upaya pencekalan. Beredar video wawancara Duta Besar atau Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Esam bin Abed Al-Takafi, yang membongkar kasus Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab saat berada di Mekah. Video yang diunggah DPP FPI @news_FPI pada hari Senin 30 November 2020 lalu itu viral di media sosial dan mengundang reaksi beragam dari para warganet. Terlihat Dubes Arab Saudi tanpa bebas saat diwawancara reporter salah satu stasiun televisi swasta jaringan internasional. Dalam kesempatan itu, seorang reporter bertanya kepada Dubes Arab Saudi tentang Habib Rizik Syihab yang baru kembali ke Indonesia. Sebelumnya sempat diisukan bahwa dia telah melebihi masa tinggal di Arab Saudi. Bahkan dikabarkan terlambat bisa pulang ke Indonesia karena pihak Arab Saudi menolak izin keluarnya. Namun kemudian kabar tersebut dibantahnya dan Habib Rizik menyatakan visanya telah diperpanjang. Dubes Arab Saudi Esa menjawab tidak ada pesan karena Rizik Syihab berada di Arab Saudi sama seperti muslim lainnya. Esa menjelaskan dia tinggal di Mekah dan ketika tiba saatnya dia ingin pulang ke Indonesia, otoritas Saudi mengizinkannya kembali. Tidak ada masalah saat dia tinggal di negara Arab Saudi karena itu keputusan Rizik Syihab sendiri. Maka dari itu, ketika Habib Rizik memutuskan untuk kembali ke Indonesia, menurut Esam pihak Arab Saudi mengizinkannya. Menjelang kepulangan Habib Rizik ke Indonesia, pihak Arab Saudi dan Indonesia cukup intens atau erat berkomunikasi.
Habib Rizik Syihab juga menyebut visanya yang mati lebih dari 2 tahun sudah dihidupkan kembali oleh pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Ebe Gebrel, menyatakan visa Habib Rizik tidak pernah diperpanjang Saudi. Dubes Agus menyebut pihaknya dan kantor imigrasi Kerajaan Arab Saudi telah berkomunikasi. Dia memperoleh 5 lembar dokumen keimigrasian yang berisi sejumlah informasi, termasuk soal paspor dan visa Habib Rizik. Agus mengatakan, bahkan Habib Rizik hanya diberikan izin tinggal paling lambat sampai tanggal 11 November 2020. Artinya, Arab Saudi hanya memberikan waktu 9 hari sejak kedatangan HRS di kantor deportasi Sumaisi tanggal 2 November 2020 pukul 11 dan mengurus administrasi kepulangan di lantai 2 gedung yang berada di antara kota Mekah dan Jeddah tersebut. Agus Maftuh menyebut visa kunjungan bisnis. Agus menyebut visa kunjungan bisnis yang faktanya bukan untuk bisnis tersebut, masa berlakunya tetap dianggap berakhir pada tanggal 20 Juli 2018 dengan masa berlaku 365 hari. Agus Maftuh kemudian menjelaskan hal-hal yang termuat dalam sistem komputer imigrasi Arab Saudi. Dalam sistem komputer imigrasi Arab Saudi, layar pertama sangat jelas sekali tidak ada perpanjangan visa. Yang ada adalah perubahan batas akhir tanggal sampai dengan 11 November 2020. Sedangkan batas tanggal berlakunya visa tetap pada tanggal 20 Juli 2018 dalam dokumen tertulis. Tampilan layar pertama ini berisi informasi tentang pendatang. Agus Maftuh juga menjelaskan soal perubahan batas akhir tanggal Habib Rizik. Menurutnya, Habib Rizik tengah menjalani proses deportasi. Perubahan batas akhir tanggal tersebut sudah biasa bagi para saudara-saudara warga negara Indonesia yang menjalani proses tarhil atau deportasi dan bahkan biasanya dikasih jeda agak panjang yaitu 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Agus pun berharap susah BAB.